dibandingkan selama periode waktu tertentu dengan tingkat harga tertentu dan menganggap faktor lain itu konstan atau tetap. Kadangkala jumlah barang yang ditawarkan itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan harga barang tertentu itu dapat meningkat, maka penawaran juga akan ikut meningkat. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri maksudnya ketika suatu produk itu penawarannya meningkat, maka produsen akan meningkatkan stok dari barang tersebut dan juga menaikkan harganya. Yang kedua, harga barang lain. Harga barang lain itu dapat berimpak seperti ini. Jika harga cabai naik dan harga jagung turun, maka petani atau produsen akan meningkatkan produksinya di cabai dibandingkan dengan jagung karena harga cabai sedang naik dan harga jagung turun. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi dapat berimpak ke bagaimana si produsen tadi dapat meningkatkan produksinya. Misalnya, upah yang naik, harga bahan mentah yang tinggi, itu dapat produksi yang menurun karena biaya produksinya mahal. Keempat, teknologi. Teknologi digunakan untuk memudahkan si produsen tadi. Nah, teknologi yang dapat digunakan ini dapat meningkatkan produksi produsen sehingga dapat meningkatkan penawaran dari si produsen. Biar ekspektasi masa depan. Ekspektasi masa depan ini dapat membuat si produsen atau si penjual mengira-ngira hal yang akan terjadi di masa depan dan dapat mengambil keputusan di masa sekarang. Penawaran yang berbunyi semakin tinggi harga, maka semakin tinggi juga penawaran, dan semakin rendah harga, maka penawaran juga akan berkurang. Hal ini menandakan bahwa jika harga tinggi, produsen akan menambah produksinya, seperti menambah tenaga kerja atau masa tenaga kerja dikarenakan harga barang tersebut mahal. Apa itu kurva penawaran? Nah, kurva penawaran ini adalah, atau supply curve, adalah kurva yang menunjukkan barang yang ingin dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu dengan menganggap variabel lain itu konstan atau tetap kecuali harga barang itu sendiri. Nah, persamaannya dapat ditulis dengan QS sama dengan QS dikali P. Berikut merupakan bentuk dari kurva penawaran dengan kemiringan yang berslop positif yang garisnya dari kiri ke bawah kanan atas. Hal ini karena hubungan antara price atau harga dan jumlah quantity berbanding lurus. Harga atau price tadi berada di garis lurus atau vertikal, sedangkan kuantitas dari barang yang ditawarkan berada di garis melintang atau horizontal. Garis kemiringan dari arah di bawah ke kanan atas menghubungkan price dengan quantity yang disebut sebagai supply curve. Pergerakan kurva penawaran terjadi ketika harga barang berubah yang pada akhirnya mengubah jumlah barang yang diminta. Ceteris paribus adalah faktor lain, misalnya biaya produksi, teknologi, ekspektasi masa depan, dan harga barang lain yang mempengaruhi yang dianggap tetap. Misalnya, mula-mula harga kopi 2.000 dengan jumlah penawaran 20. Kemudian harga kopi naik menjadi 4.000, penawaran barang tersebut naik menjadi 40. Maka, kurva penawaran bergerak dari titik A ke titik B, yang berarti ketika harga tersebut naik, maka penawaran akan barang tersebut meningkat. Dan produsen akan meningkatkan produksi barang tersebut sehingga menciptakan slope positif di dalam kurva penawaran. Pergerakan kurva ini dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Kurva penawaran mempunyai arah garis atau slope positif dan berhubungan positif harga dengan kuantitas yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Pergerakan sepanjang satu kurva penawaran, harga meningkat atau menurun menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Pergeseran kurva penawaran terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diinginkan pelanggan berubah pada setiap tingkat harga yang disebabkan oleh teknologi, harga barang lain, biaya produksi seperti biaya bahan mentah, biaya bunga, dan upah. Intinya, pergeseran ini terjadi karena perubahan faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Contoh gambar berikut menunjukkan pergeseran kurva penawaran. Kurva tersebut kemiringannya ke atas atau ke kanan. Dengan kata lain, semakin tinggi harga, semakin banyak yang bersedia diproduksi dan dijual oleh produsen. Misalnya, harga barang yang tinggi terdapat sebuah pabrik roti bernama Roti Enak. Pabrik ini memproduksi berbagai jenis roti dan kue. Dalam beberapa bulan terakhir, harga roti di pasar mengalami peningkatan. Sebelumnya harga satu roti adalah 5.000, tetapi kini harga tersebut meningkat menjadi 8.000. Dengan harga yang lebih tinggi ini, pemilik pabrik, Pak Agus, melihat peluang untuk memperluas produksi. Maka Pak Agus memutuskan untuk merekrut 2 pekerja, bahan, dan juga menambah jam kerja karyawannya yang sudah ada. Sebelumnya pabrik ini dapat memproduksi 500 roti per hari. Setelah melakukan perubahan ini, produksi meningkat menjadi 800 roti per hari. Perubahan selain harga dan price akan mengakibatkan produsen barang tersebut akan merubah kurva penawaran, dalam artian kurva penawaran bergeser baik berkurang atau ke kanan bawah bertambah. Bentuk umum fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A ditambah BP. Ya, QS merupakan jumlah barang yang ditawarkan, A sama dengan konstanta, B koefisien kemiringan atau slope yang menunjukkan perubahan kuantitas terhadap perubahan harga. Untuk mengetahui fungsi penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. P adalah harga per unit barang,
P1 adalah harga barang awal atau sebelumnya, P2 harga barang setelah mengalami perubahan atau kenaikan atau penurunan, Q sama dengan kuantitas atau jumlah barang yang diminta, Q1 sama dengan jumlah barang yang diminta sebelum mengalami perubahan, Q2 jumlah barang yang diminta setelah mengalami perubahan. Contoh dari fungsi penawaran. Dari kolom di atas masukkan ke dalam rumus sehingga menghasilkan Q sama dengan 2P ditambah 20, 20 dipindahkan ke depan dan dihasilkan Q sama dengan 20 ditambah 2P. Permintaan adalah keinginan atau kemampuan dan kesediaan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai dengan harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Nah, permintaan mencerminkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ingin dan mampu dibeli. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama, harga barang tersebut. Harga barang atau jasa sangat mempengaruhi permintaan. Ketika harga turun, konsumen cenderung berbelanja lebih banyak atau permintaan meningkat. Sedangkan ketika harganya naik, permintaan akan menurun. Jika ada diskon suatu produk, pastinya kita akan bergesa-gesa untuk membeli produk tersebut. Itulah yang menyebabkan permintaan tinggi. Karena barangnya murah, sebaliknya, jika harga tinggi atau tidak ada diskon, maka permintaan akan sedikit. Saat membuat keputusan pembelian, konsumen selalu mempertimbangkan harga. Yang kedua, ada harga barang lain. Barang substitusi atau dikatakan barang pengganti adalah dua barang di mana peningkatan harga salah satu barang tersebut mengakibatkan peningkatan kuantitas permintaan barang lain. Sebagai contoh, pulpen dan pensil dikatakan barang substitusi karena kedua hal tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk menulis. Nah, jika di suatu pasaran harga pulpen naik, maka permintaan terhadap pensil akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga pensil naik, maka permintaan terhadap pulpen akan naik. Selanjutnya ada barang komplementer atau barang pelengkap, adalah dua barang di mana peningkatan harga salah satu barang mengakibatkan penurunan terhadap kuantitas permintaan barang lain. Sebagai contoh, kopi dan gula adalah barang komplementer karena kedua barang tersebut sering digunakan bersama-sama. Nah, jika di suatu pasaran harga kopi tinggi, maka permintaan terhadap gula akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga gula tinggi, maka permintaan terhadap kopi akan turun. Yang ketiga ada pendapatan. Daya beli konsumen ditentukan oleh pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen tinggi, maka daya beli konsumen akan meningkat. Dengan meningkatnya daya beli konsumen akan meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Yang keempat ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di daerah tersebut berkolerasi positif dengan permintaan barang walaupun kebutuhannya beragam. Semakin banyak orang yang tinggal di daerah tersebut, semakin banyak pula permintaan terhadap barang tersebut. Yang kelima, selera. Selera dan permintaan berbanding lurus. Artinya, ketika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan untuk barang tersebut juga meningkat. Sebagai contoh, ketika hoodie menjadi populer di kalangan remaja, permintaan hoodie akan meningkat. Nah, perusahaan yang ingin mengikuti tren ini harus memperhatikan tren agar dapat memenuhi permintaan pasar. Yang keenam, ada ekspektasi masa depan. Keputusan konsumen untuk membeli suatu barang juga dipengaruhi oleh prediksi di masa depan. Jika konsumen percaya bahwa harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan membeli barang tersebut sekarang untuk menghemat uang di masa depan. Ini dapat meningkatkan permintaan saat harga belum naik. Jenis-jenis permintaan ada dua. Yang pertama berdasarkan daya beli konsumen. Nah, berdasarkan daya beli konsumen ada permintaan efektif. Nah, permintaan efektif ini adalah permintaan yang terjadi ketika pelanggan ingin membeli sesuatu dan memiliki uang untuk melakukan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang menunjukkan keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa, tetapi transaksi belum terjadi. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang hanya ingin barang tersebut tetapi konsumen tidak mampu membeli. Dengan kata lain, permintaan ini tidak diikuti oleh kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya, berdasarkan jumlah yang melakukan. Yang pertama, ada permintaan individu. Permintaan individu adalah jenis permintaan yang dibuat oleh seorang individu atau sejumlah permintaan yang dibuat secara individual oleh setiap orang. Permintaan pasar juga disebut dengan permintaan kolektif. Permintaan kolektif adalah gabungan dari permintaan individu atau sejumlah permintaan yang dilakukan oleh kumpulan individu tertentu atau oleh masyarakat secara keseluruhan pada waktu yang sama. Hukum permintaan. Hukum permintaan mengacu pada hubungan antara sejumlah barang yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Hukum permintaan mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan barang tersebut, dan sebaliknya, semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak barang yang diminta. Hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan yang terjadi. Jika harga naik, pembeli cenderung menurunkan daya beli mereka, dan jika harga turun, barang atau jasa menjadi lebih murah sehingga permintaan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel yang dianggap tetap atau ceteris paribus.
Nah, sebagai contoh, konsumen tidak akan membeli banyak jeruk jika harga jeruk naik dari 10.000 menjadi 15.000 per kilo. Tetapi jika harga jeruk turun menjadi 8.000 per kilo, permintaan akan meningkat. Kurva permintaan menunjukkan bagaimana permintaan suatu barang terhadap harganya berkolerasi dengan kuantitasnya. Nah, kurva permintaan berkemiringan ke bawah dengan menganggap variabel lain yang konstan. Persamaan permintaan adalah QD sama dengan QD dikali P. Berikut adalah kurva permintaan. Kurva permintaan yang berkemiringan ke bawah menunjukkan bahwa jumlah barang yang diminta pelanggan cenderung meningkat ketika harga barang turun. Pergerakan naik atau turun sepanjang kurva permintaan terjadi karena perubahan harga barang atau jasa itu sendiri dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Berdasarkan gambar di atas, konsumen biasanya siap membeli lebih banyak barang apabila harganya lebih rendah. Ketika harga barang turun dari 2 juta rupiah menjadi 1 juta rupiah, maka jumlah barang yang dibeli meningkat dari 300 unit ke 500 unit. Ini menunjukkan pergerakan ke bawah sepanjang kurva permintaan. Sebaliknya, jika harga naik dari 2 juta menjadi 3 juta, sehingga jumlah barang yang dibeli turun dari 300 ke 150 unit. Ini menunjukkan pergerakan ke atas sepanjang kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diinginkan pelanggan berubah pada setiap tingkat harga yang disebabkan oleh faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Berdasarkan gambar di atas, kurva permintaan bergeser ke kanan menunjukkan peningkatan jumlah permintaan. Ini ditunjukkan pergeseran kurva dari D ke D2. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan permintaan adalah peningkatan pendapatan konsumen. Namun, ketika kurva permintaan bergeser ke kiri dari D ke D1, hal itu menunjukkan penurunan jumlah permintaan sebagai akibat dari penurunan pendapatan konsumen. Dengan demikian, kurva permintaan dapat berubah karena perubahan pendapatan. Fungsi permintaan dapat didefinisikan sebagai fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen pada tingkat harga barang dan jasa yang berlaku. Fungsi permintaan juga dapat menunjukkan hubungan antara kuantitas barang yang diinginkan oleh konsumen dan variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A dikurang BP, yang dimana QD adalah jumlah barang yang diminta, A adalah nilai konstanta, dan B adalah koefisien kecenderungan atau negatif karena sifat harga antara jumlah berbanding terbalik, dan T adalah harga barang dari unit. Mekanisme pasar adalah kecenderungan di pasar bebas, di mana harga akan berubah hingga pasar menemui titik keseimbangan, yakni hingga kuantitas penawaran dan permintaan sama. Equilibrium adalah dua kurva berpotongan pada titik equilibrium, yang berarti kesetimbangan antara pasar, harga, dan kuantitas. Berdasarkan gambar di atas, kuantitas penawaran dan permintaan sama pada harga P0 dan kuantitas Q0. Jika harga awalnya berada di atas titik kesetimbangan pasar, yaitu P1, maka produsen akan berusaha menghasilkan dan menjual lebih banyak barang daripada yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, dalam keadaan ini, surplus pun terjadi. Surplus adalah ketika jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan. Untuk menjual surplus ini, atau setidaknya mencegahnya meningkat, produsen akan mulai menurunkan harga, dan pada akhirnya, ketika harga turun, jumlah permintaan akan meningkat, dan jumlah penawaran akan berkurang hingga harga equilibrium P0 tercapai. Apabila harga pada awalnya berada di bawah P0, misalnya pada P2, maka terjadilah kelangkaan. Nah, kelangkaan adalah situasi di mana kuantitas permintaan melebihi kuantitas penawaran. Dalam hal ini, konsumen tidak dapat membeli apapun yang mereka inginkan. Situasi ini akan mendorong harga untuk naik karena konsumen berusaha untuk merebut penawaran yang masih ada dari konsumen lain. Sehingga produsen merespon dengan meningkatkan harga dan meningkatkan output. Jadi, harga akhirnya akan mencapai P0. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu elastisitas. Nah, elastisitas adalah ukuran seberapa jauh para pembeli maupun penjual bereaksi terhadap kondisi di pasar. Yang namanya elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan ini adalah tingkat kepekaan permintaan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sifat elastisitas beserta dengan kurva-kurvanya. Kurva 1 menunjukkan inelastisitas sempurna dengan tanda ED sama dengan 0. Disebut inelastisitas sempurna yang berprinsip bahwa konsumen akan membeli sejumlah barang dengan kuantitas tetap berapapun harga yang berlaku. Inelastisitas sempurna yaitu jika permintaan tidak peka terhadap perubahan harga dengan bentuk kurva permintaan yang sejajar dengan sumbu harga. Yang kedua, elastisitas sempurna. ED sama dengan tak terhingga. Disebut elastisitas sempurna karena perubahan kecil pada harga mengakibatkan perubahan besar pada permintaan dan bersifat tak hingga. Kurva yang ketiga menunjukkan elastisitas uniter atau ED sama dengan 1. Artinya, jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka permintaan akan turun atau naik sebesar 1%. Kurva yang keempat menandakan inelastisitas ED lebih kecil daripada 1. Disebut
Elastisitas karena jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka permintaan akan turun atau naik kurang dari 1%. Kurva permintaan lebih landai terhadap sumbu harga. Yang kelima, elastisitas atau ED lebih besar daripada 1. Disebut elastis, artinya jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka permintaan akan turun atau naik lebih besar dari 1%. Kurva permintaan lebih landai terhadap sumbu Q. Nah, berikut kurva permintaan yang berbentuk garis lurus yang menyatakan bahwa elastisitas harga permintaan adalah perubahan harga. Contoh, permintaan atas sebagian besar barang biasanya meningkat ketika pendapatan agregat meningkat pula. Dapat diasumsikan sebagai berikut. Kalau kita punya uang lebih, biasanya kita akan membeli lebih banyak barang kan? Misalnya, kalau gajian kita mungkin akan membeli baju baru, makan di restoran favorit, atau membeli gadget terbaru. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai elastisitas titik dan elastisitas busur. Nah, elastisitas titik adalah elastisitas harga permintaan pada titik tertentu. Sedangkan elastisitas busur adalah elastisitas yang dihitung berdasarkan serangkaian harga. Nah, perubahan ekuilibrium pasar terjadi ketika permintaan atau penawaran itu berubah yang mempengaruhi kuantitas dan harga di pasar. Elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat penambahan harga atau persentase perubahan dalam kuantitas penawaran yang diakibatkan adanya peningkatan 1% pada harga. Nah, elastisitas ini bersifat positif karena harga yang tinggi memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan output. Berikut sifat-sifat elastisitas penawaran beserta kurva-kurvanya. Yang pertama, inelastisitas sempurna, S sama dengan 0. Tidak elastis sempurna, kurva penawarannya sejajar sumbu tegak. Wujud apabila penjual sama sekali tidak menambah penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. Yang kedua, elastis sempurna, S sama dengan tak hingga. Elastis sempurna wujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tertentu apabila penawaran sesuatu barang bersifat elastis sempurna. Kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. Yang ketiga, elastis uniter, S sama dengan 1. Kurva penawaran elastisnya uniter apabila kurva tersebut berawal dari titik 0. Inelastisitas, S sama dengan lebih kecil daripada 1. Kurva penawaran adalah tidak inelastis apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang kelima, elastis, S sama dengan lebih besar dari 1. Kurva penawaran ada elastis apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Nah, kondisi pasar berfokus pada bagaimana perubahan pasar tertentu mempengaruhi perilaku produsen, konsumen, dan alokasi sumber daya pada tingkat individu atau perusahaan. Selanjutnya, elastisitas jangka pendek. Nah, elastisitas jangka pendek mengacu pada bagaimana jumlah yang diminta atau ditawarkan menanggapi perubahan harga dalam jangka waktu yang relatif singkat. Nah, untuk yang selanjutnya ada elastis jangka panjang. Nah, elastis jangka panjang berarti kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan beradaptasi dengan perubahan harga dalam jangka waktu yang cukup lama. Penawaran jangka panjang lebih bersifat elastisitas terhadap harga daripada penawaran jangka pendek. Dalam jangka pendek, produsen tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka karena mereka hanya dapat memanfaatkan kapasitas yang ada. Permintaan untuk banyak barang lebih bersifat elastis harga dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Nah, hal ini karena konsumen membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kebiasaan gaya hidup atau cara konsumsi mereka. Elastisitas pendapatan permintaan berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk sebagian besar barang dan jasa seperti makanan, minuman, bahan bakar, dan hiburan, elastisitas pendapatan permintaan lebih besar dalam jangka panjang. Dampak dari perubahan kondisi pasar. Pasar juga dapat mempengaruhi keseimbangan penawaran dan permintaan serta keputusan strategis pelaku ekonomi. Kurva permintaan dan penawaran diperlukan untuk menganalisis dan memprediksi dampak perubahan kondisi pasar. Ini diperlukan untuk dilakukan dengan menggunakan data yang ada saat ini. Untuk menggunakan kurva penawaran dan permintaan dalam menganalisis dan memprediksi dampak dari perubahan kondisi pasar, kita harus membubuhkan angka. Sebagai contoh, untuk melihat bagaimana penurunan 50% penawaran kopi Brasil dapat mempengaruhi harga kopi global, kita harus menentukan kurva penawaran dan permintaan aktual, kemudian menghitung pergeseran pada kurva tersebut dan menghasilkan perubahan harga. Baiklah, dampak intervensi pemerintah pengendalian harga. Pemerintah menetapkan harga terendah atau harga tertinggi di bawah harga keseimbangan pasar. Tujuan price selling adalah untuk memastikan bahwa harga barang tetap terjangkau bagi konsumen. Untuk lebih detailnya, kita akan mengamati kurva demand dan supply di bawah ini. Nah, situasi dalam gambar mencerminkan distorsi pasar akibat intervensi harga. Kurva di atas menunjukkan dampak intervensi pemerintah melalui price selling. Dan kurva permintaan di atas hubungan negatif antara harga barang dan kuantitas yang diminta ditunjukkan oleh kurva tersebut karena barang menjadi lebih murah. Permintaan meningkat ketika harga turun, sedangkan kurva penawaran menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara harga dan kuantitas produk yang tersedia.
karena keuntungan yang diharapkan lebih besar. Produsen bersedia menjual lebih banyak produk saat harga naik di dalam harga P0, titik di mana kurva penawaran dan permintaan berpotongan. Sehingga jumlah barang yang diminta dan ditawarkan Q0 sama pada titik ini. Dalam tingkat harga maksimal P-Max, pemerintah menetapkan harga tertinggi di bawah harga keseimbangan P0. Tujuannya adalah untuk membuat barang lebih murah bagi